Assalamualaikum anak-anak. Kita kembali lagi di tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Masih tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mari langsung saja kita lihat materinya dan disimak baik-baik. Perhatikan gambar berikut. Kemudian, ayah memelihara burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore, ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi, sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Kemudian, perhatikan gerakan sayap burung saat terbang. Lalu, bagaimana gerakan sayapnya? Burung melebarkan sayapnya untuk dapat terbang. Sekarang, perhatikan gerakan ayam saat mengejar Benny. Lalu, apakah ayam memiliki sayap yang panjang? Apakah sayap ayam mengepak saat berlari? Sekarang, perhatikan gerakan Benny memberi makan ayam. Dia mengambil makanan dari dalam kotak. Lalu, dia menebarkannya di antara ayam-ayam. Sekarang, tirukan gerakan burung saat terbang. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap burung. Bentangkan tanganmu kemudian kepakan. Lalu hitung hingga 8 kali kepakan. Setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Lalu sambil membentuk lingkaran. Nah, kalian perhatikan pada contoh berikut. Kalian perhatikan dan amati dengan teliti. Sekarang, tirukan gerakan ayam. Bayangkan kedua tanganmu adalah sayap ayam. Lalu lipat siku tanganmu hingga membentuk sayap yang pendek. Hitung hingga 8 kali kepakan. Kemudian setelah 8 kali kepakan, buat gerakan mengepak. Nah, sekarang kalian perhatikan dan amatilah gambar berikut dengan teliti. Kemudian, tirukan gerakan Benny. Bayangkan, dirimu adalah Benny yang memberi makan ayamnya. Benny mengambil makan dari kotak, kemudian menebarkannya pada ayam di depannya. Lalu, lakukan hingga 8 kali menebar makanan. Nah, sekarang kalian perhatikan dan amatilah gambar berikut. Coba buatlah kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Tentukan peran setiap anggota kelompokmu. Ada yang berperan sebagai ayam, ada yang berperan sebagai burung, dan ada yang berperan sebagai Benny. Kemudian lakukan gerakan ayam, lakukan gerakan burung, lakukan gerakan Benny, dan lakukan seperti pada latihan sebelumnya. Lalu tampilkan di depan kelas hasil kreasi kelompokmu. Gunakan suara yang sesuai agar lebih menarik. Nah, ini adalah contoh. Kalian perhatikan gambar berikut dengan teliti. Sekarang, bacalah teks berikut. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayam selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Lalu, pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Pada bulan Maret, ayah membeli 2 ekor ayam. Kemudian, ayam itu bertelur pada bulan April. Pada bulan Mei, ayam itu menetas 6 ekor. Jadi 2 ditambah 6 sama dengan 8 ekor. Sekarang, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Pada bacaan ada 6 nama bulan. Kemudian, sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan. Nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu,
ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi, yang disebutkan pada bacaan di atas ada 6 nama bulan. Maka, yang tidak disebutkan pada bacaan tersebut ada 6 nama bulan. Kemudian, coba tuliskan nama-nama bulan yang tidak ada pada bacaan. Ada yang tahu? Ya, pintar. Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berikutnya adalah nama-nama bulan dalam satu tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Ada yang tahu? Apakah ada yang bisa? Mari kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, kemudian November, dan yang terakhir adalah Desember. Kemudian, saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital, seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Sekarang, tanyakan kepada 5 temanmu, pada bulan apakah mereka berulang tahun? Lalu, buatlah 5 kalimat dengan bulan ulang tahun temanmu. Kemudian gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama bulan. Lalu gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Nah, seperti contoh berikut. Edo lahir pada bulan November. Kemudian, nah ini adalah tuliskan kalimatmu sendiri. Ini menjadi tugas di halaman 78. Kalian harus menuliskan dengan huruf tegak bersambung. Langsung di buku paket tematik ya. Semangat! Pada bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Kemudian untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbangan seperti gambar berikut. Kalian perhatikan pada gambar berikut dengan teliti. Ini adalah timbangan kue atau timbangan dapur. Sekarang, ibu membutuhkan 250 gram telur. Lalu ibu mengukur menggunakan timbangan dapur. Angka yang ditunjuk pada jarum timbangan adalah 500. Itu artinya berat telur yang berada di timbangan adalah 500 gram. Padahal ibu hanya membutuhkan 250 gram. Sekarang, berapakah angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan? Ya, 500 gram. Kemudian, apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Ya, belum sesuai. Sekarang kalian diskusikan dengan temanmu jawaban pertanyaan di atas. Lalu, apakah yang harus dilakukan ibu? Kemudian menambahkan telur pada timbangan ataukah mengurangi telur pada timbangan? Jelas harus dikurangi ya. Nah, selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Kalian perhatikan resep berikut ini. Tepung terigu 300 gram, gula 200 gram, mentega 150 gram, dan coklat 100 gram. Sekarang, coba perhatikan gambar bahan di atas timbangan berikut.
Kemudian lingkari bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan. Sekarang tepung terigu 300 gram. Manakah jarum timbangan yang menuju angka 300 gram? Iya, pintar. Kemudian gula. Manakah jarum timbangan yang menunjukkan angka 200 gram? Ada yang tahu? Iya, pintar. Berikutnya adalah mentega. Mentega 150 gram. Jarum timbangan manakah yang menunjukkan 150 gram? Ada yang tahu? Iya, benar. Berikutnya adalah coklat. Coklat 100 gram. Jarum timbangan manakah yang menunjukkan 100 gram? Iya, pintar. Berikutnya, bagaimana menurutmu pelajaran hari ini? Kemudian sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini. Adakah bagian yang menurutmu sulit? Lalu, adakah hal yang ingin kamu ketahui lebih lagi? Coba renungkan dan tuliskan di buku paket tematik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini, tema 6, subtema 2, pembelajaran 4 sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kalian mudah memahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.